Dunia saya adalah angka yang presisi. Pukul 05,3 pagi. Kopi hitam tanpa gula sudah harus berada di meja kerja saya dengan suhu tepat 80 derajat Celcius. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Di dalam rumah ini, semua hal harus tunduk pada hukum keteraturan yang saya ciptakan. Jika dunia di luar sana berantakan dan penuh dengan variabel yang tak terduga, maka di dalam kediaman di Ningrat, saya adalah penguasa tunggal atas setiap jengkal kenyamanan saya. Pagi itu, saya berdiri di balkon lantai 2, menatap ke arah taman belakang yang luas. Dari sini, segalanya tampak seperti miniatur yang rapi. Namun, mata saya menangkap sesuatu yang mengganggu. Seekor serangga kecil hinggap di kelopak mawar Juliet kesayangan saya, dan di bawahnya, seorang pria sedang berlutut di atas tanah yang becek. Rio Suryo. Pria itu adalah variabel paling asing di rumah ini. Sudah 6 bulan, dia bekerja sebagai tukang kebun, dan setiap kali saya melihatnya, saya merasakan dorongan instan untuk mengoreksinya. Dia selalu terlihat terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya hanya berkutat dengan kotoran dan pupuk. Saya turun ke bawah. Sepatu tumit tinggi saya berbunyi, KLI keklek, dengan nada otoriter di atas lantai marmer. Begitu sampai di taman, aroma tanah basah, sisa hujan semalam menusuk hidung saya. Saya meringis. Rio, panggil saya tajam. Pria itu tidak terkejut. Dia tidak melonjak kaget, seperti asisten rumah tangga lainnya yang biasanya gemetar jika saya tegur. Dia hanya meletakkan gunting rumputnya dengan perlahan, lalu berdiri dan berbalik. Wajahnya tenang, matanya datar, seolah-olah dia sedang menatap pohon, bukan bosnya. Iya, Ibu Neva, suaranya rendah dan stabil. Saya sudah bilang berkali-kali, pot mawar itu harus menghadap ke arah timur, tepat 90 derajat, supaya pencahayaannya simetris saat fajar. Kenapa yang satu ini miring? Saya menunjuk salah satu pot besar dengan ujung jari yang terawat. Rio melirik pot itu, lalu kembali menatap saya. Mawar itu sedang mengalami stres akar. Bu, jika saya paksa menghadap timur sekarang, pantulan sinar matahari dari kaca jendela ruang kerja ibu akan membakar daun mudanya. Saya sedikit menggesernya agar dia punya waktu untuk pulih. Saya mendengus, menyilangkan tangan di dada. Rio, saya membayar kamu untuk merawat taman ini sesuai instruksi saya, bukan untuk menjadi ahli terapi tanaman. Estetika rumah ini adalah prioritas. Fokus saja pada cangkulmu dan pastikan semuanya terlihat sempurna dari balkon saya. Jangan sok tahu soal apa yang terbaik. Saya bisa melihat sedikit kilatan di matanya, sesuatu yang tidak bisa saya definisikan, namun itu hanya bertahan sedetik sebelum dia menunduk kembali. Baik, Bu, saya akan kembalikan posisinya. Jawabnya singkat. Saya berbalik tanpa kata, merasa menang. Itulah masalah orang-orang seperti Rio. Mereka hidup di dunia yang sederhana, tanpa ambisi dan tanpa pendidikan yang memadai untuk memahami visi besar. Baginya, satu mawar mati mungkin hanya satu mawar mati. Bagi saya, itu adalah noda pada kesempurnaan hidup yang saya bangun dengan susah payah. Namun, saat saya berjalan menjauh, langkah saya melambat di dekat jendela ruang kerja. Sebuah tumpukan berkas dari meja saya terlihat jelas dari luar. Di sana, laporan keuangan kuartal ketiga menunjukkan grafik yang melandai. Krisis dengan investor konsorsium Princess Sarap itu menghantui saya seperti monster di balik lemari. Saya merasa sesak. Anxiety itu datang lagi, merambat naik ke leher saya. Saya benci perasaan tidak berdaya ini. Di saat saya merasa dunia korporat saya sedang diambang kehancuran, melihat Rio yang begitu santai mengurus tanah membuat saya semakin kesal. Bagaimana bisa seseorang merasa begitu damai dengan hanya memiliki sedikit hal di hidupnya? Saya masuk ke ruang kerja, membanting pintu kaca, dan menenggelamkan diri dalam tumpukan angka. Saya tidak tahu
bahwa pria yang baru saja saya rendahkan di taman itu sebenarnya adalah satu-satunya orang yang memegang kunci untuk menyelamatkan menara gading saya yang mulai retak. Ponsel di atas meja jati saya bergetar tanpa henti, seolah-olah ikut merasakan kepanikan yang menjalar di dada saya. Saya memijat pelipis yang berdenyut kencang. Di layar monitor, deretan angka menunjukkan proyeksi kerugian yang tidak main-main jika kesepakatan dengan konsorsium Ella Veneral Zahrani gagal ditandatangani minggu depan. Apa maksudmu dengan tidak bisa hadir? Suara saya meninggi saat menjawab telepon dari sekretaris saya. Mohon maaf sekali, Bu Neva, Pak Hendra, penerjemah senior kita, mengalami kecelakaan beruntun di tol pagi tadi. Kakinya patah dan dia harus segera dioperasi. Kita tidak punya cadangan yang memahami terminologi hukum dalam bahasa Prancis dan sekaligus fasih dialek bisnis Arab. Suara di seberang terdengar gemetar. Cari penggantinya sekarang, saya membentak sebelum memutus sambungan. Saya melemparkan ponsel ke atas tumpukan dokumen. Bodoh. Bagaimana bisa perusahaan sebesar ini bergantung pada satu orang? Saya mencoba menghubungi 3 agensi penerjemah kelas atas. Namun, hasilnya nihil. Mereka butuh waktu setidaknya 3 hari untuk menyiapkan personel yang menguasai spesifikasi fintech logistik. Sementara itu, saya punya jadwal pre-meeting via telepon dengan perwakilan mereka dalam 1 jam ke depan. Saya berdiri dan berjalan mondar-mondir di ruang kerja. Keringat dingin mulai membasahi punggung blus sutra saya. Saya membuka pintu geser yang menuju ke arah teras, mencari udara segar untuk menenangkan detak jantung yang tak beraturan. Di bawah sana, Rio sedang sibuk memangkas pagar tanaman. Bunyi gunting rumputnya yang beradu trek terasa seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran karier saya. Tiba-tiba, ponsel saya berbunyi lagi. Itu panggilan video masuk dari Monsieur Durand, pimpinan dari pihak Prancis. Saya tidak punya pilihan. Saya harus mengangkatnya dan mencoba berkomunikasi dengan bahasa Inggris adanya. Meskipun saya tahu Durand adalah tipe nasionalis yang enggan berbicara selain dalam bahasa ibunya jika menyangkut kontrak. Bonjour, Monsieur Durand. Saya terbata. Saya mencoba menjelaskan dalam bahasa Inggris bahwa penerjemah kami mengalami musibah. Namun Durand tampak mulai tidak sabar. Dia berbicara cepat dalam bahasa Prancis. Nada suaranya terdengar kesal. Saya hanya bisa menangkap kata irresponsible dan amateur. Tiba-tiba, bunyi gunting rumput di dekat saya berhenti. Rio, yang entah sejak kapan sudah berada di bawah balkon ruang kerja saya, mendongak. Tanpa melepaskan guntingnya, dia berujar pelan namun tegas. Dia bilang, Anda membuang waktunya. Dia tidak ingin membahas klausul arbitrase dengan seseorang yang bahkan tidak mengerti perbedaan antara domijin, R, T, dan klaus P, nail. Saya terpaku. Ponsel masih menempel di telinga. Apa kamu bilang? Rio meletakkan guntingnya di rumput. Dia membersihkan tangannya yang kotor ke celana kerjanya, lalu menatap saya dengan sorot mata yang tiba-tiba berubah tidak lagi datar, tapi tajam dan berwibawa. Berikan ponselnya pada saya, Bu. Sebelum dia memutus sambungan dan Anda kehilangan deposit $10 juta itu, katanya. Logika saya berteriak bahwa ini gila. Dia tukang kebun. Dia pria yang baru saja saya hina karena dianggap tidak berpendidikan. Namun, keputusasaan memiliki caranya sendiri untuk membungkam logika. Saya menuruni tangga teras dengan cepat dan menyodorkan ponsel itu melewati pagar balkon. Rio menerimanya dengan satu tangan. Tanpa ragu, dia berbicara. Monsieur Durand, toutes mes excuses pour ça. Lidah saya keluh. Dialek Prancisnya begitu sempurna, begitu cair, menyerupai penduduk asli Paris kelas atas. Dia berbicara dengan gestur yang tenang. Sesekali tersenyum tipis yang tampak sangat profesional. Dia tidak hanya menerjemahkan, dia bernegosiasi. Dia menggunakan istilah-istilah
hukum internasional, yang bahkan saya sendiri harus membacanya di kamus. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Rio menyerahkan ponsel itu kembali kepada saya. Wajah Monsieur Duron di layar kini tampak jauh lebih tenang. Bahkan, dia mengangguk hormat. Sebelum menutup panggilan, dia setuju untuk menjadwalkan ulang pertemuan tatap muka di kantor ibu besok pagi jam 9. Kata Rio datar. Dia juga meminta agar asisten ahli andaya itu saya hadir untuk memastikan tidak ada miskomunikasi lagi. Saya berdiri mematung di atas rumput, memegang ponsel yang terasa panas. Angin sepoi-sepoi memainkan ujung rambut saya. Namun otak saya sedang dihantam badai. Siapa kamu sebenarnya? Rio, tanya saya dengan suara parau. Rio kembali mengambil gunting rumputnya. Dia membungkuk. Kembali menjadi sosok tukang kebun yang rendah hati. Saya hanya orang yang sedang berusaha merawat mawar Anda, Bu. Seperti yang Ibu bilang, saya harus fokus pada cangkul saya. Dia mulai memotong dahan kering lagi, meninggalkan saya dalam keheningan yang menyesakkan. Prasangka saya baru saja ditampar kenyataan, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa menjadi orang paling bodoh di rumah saya sendiri. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Bayangan Rio yang berbicara dengan Monsieur Duran terus berputar di kepala saya seperti kaset rusak. Bagaimana mungkin pria yang setiap hari bergelut dengan pupuk kandang memiliki artikulasi bahasa Prancis sekelas diplomat? Ada sesuatu yang tidak beres. Atau mungkin selama ini sayalah yang terlalu buta untuk melihat apa yang ada di depan mata. Pukul 06.00 pagi. Saya sudah berdiri di depan pintu pavilion kecil di belakang rumah yang menjadi tempat tinggal Rio. Saya mengenakan blazer hitam formal, siap untuk bertempur di kantor. Namun tangan saya gemetar saat hendak mengetuk pintu kayunya yang mulai kusam. Begitu pintu terbuka, Rio muncul dengan kaos oblong putih tipis. Dia tampak terkejut, namun segera menguasai diri. Saya butuh kamu, Rio. Bukan di taman, tapi di ruang rapat saya, kata saya tanpa basa-basi. Gengsi saya masih mencoba bertahan, namun suara saya mengkhianati betapa putus asanya saya. Rio terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Saya sudah bilang, Bu, tugas saya di sini hanya merawat tanaman. Dunia kantor bukan lagi tempat saya. Ini bukan soal tanaman, ini soal nasib ratusan orang di perusahaan saya. Saya setengah berteriak. Investor itu hanya mau bicara kalau ada kamu. Saya akan bayar berapapun. Sebutkan angkanya. Rio menatap saya dengan tatapan yang membuat saya merasa kerdil. Ibu selalu berpikir semuanya punya label harga ya. Dia menghela napas panjang, menatap langit pagi yang masih remang. Saya tidak butuh uang ibu. Tapi saya benci melihat orang yang punya potensi besar justru hancur karena kesombongannya sendiri. Baiklah, saya akan ikut. Sekali, ini saja. 1 jam kemudian, kami berada di dalam mobil sedan mewah saya menuju pusat kota. Di samping saya, Rio tampak sangat berbeda. Saya memaksanya mengenakan setelan jas slim fit milik adik saya yang tertinggal di rumah. Rambutnya yang biasanya berantakan, kini disisir rapi ke belakang. Jika orang melihatnya sekarang, tidak akan ada yang percaya bahwa 2 jam lalu pria ini baru saja menyentuh cacing tanah. Namun, kecemasan saya belum hilang. Sepanjang jalan, saya tidak berhenti bicara. Nanti di sana, jangan sebut kamu tukang kebun saya. Katakan, kamu adalah konsultan independen yang saya kontrak khusus. Jangan banyak bicara yang tidak perlu. Cukup terjemahkan apa yang saya katakan. Dan tolong, pastikan jas itu tidak terkena noda apapun. Itu merek mahal. Rentetan instruksi keluar dari mulut saya seperti senapan mesin. Rio hanya menatap keluar jendela, mengamati kemacetan Jakarta. Ibu malu membawa saya? Pertanyaannya menusuk tepat di ulu hati. Saya tertegun.
Bukan malu, Rio. Ini soal citra. Dunia bisnis itu kejam. Jika mereka tahu saya membawa tukang kebun ke meja negosiasi jutaan dolar, reputasi saya akan hancur dalam semalam. Reputasi adalah topeng yang ibu pakai. Jawabnya tenang tanpa menoleh. Di balik topeng itu, ibu sedang ketakutan setengah mati. Dan ketakutan itulah yang sebenarnya akan menghancurkan ibu. Bukan identitas saya. Saya terdiam, memalingkan wajah ke arah jendela yang lain. Kata-katanya terasa seperti tamparan yang lebih menyakitkan daripada kerugian finansial manapun. Begitu sampai di lobi kantor, semua mata tertuju pada kami. Staf saya berbisik-bisik, mengagumi sosok pria asing yang berjalan di samping sang Ice Queen, Niva Ayu Diningrat. Rio berjalan dengan punggung tegak, langkahnya mantap. Seolah-olah dia sudah ribuan kali melewati koridor kekuasaan seperti ini. Kami memasuki ruang rapat utama. Di sana, Monsieur Duran dan Sheikh Al-Zahrani sudah menunggu dengan wajah masam. Suasana terasa sangat berat, seperti udara yang penuh dengan listrik statis yang siap meledak. Saya duduk di kursi utama, mencoba mengatur napas. Saya melirik Rio yang berdiri dengan tenang di samping saya. Di tangan saya ada berkas kontrak yang sangat menentukan. Di kepala saya ada ketakutan akan kegagalan. Dan di hadapan saya ada orang-orang yang tidak akan segan menendang saya keluar dari industri ini jika saya melakukan satu kesalahan kecil saja. Selamat pagi, tuan-tuan. Suara saya sedikit serak. Mari kita mulai. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam ruangan itu. Tetapi satu hal yang pasti, hidup saya tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Rahasia di balik ketenangan Rio sebentar lagi akan beradu dengan badai yang selama ini saya takuti. Ruang rapat terasa seperti oven yang siap memanggang siapa saja di dalamnya. Aroma kopi mahal bercampur dengan bau kertas baru. Namun suasana di sana jauh dari kata ramah. Di seberang meja kaca yang panjang, Monsieur Duran duduk dengan tangan terlipat. Sementara Sheikh Al-Zahrani terus memperhatikan jam tangannya dengan raut wajah yang mulai tidak sabar. Kami datang ke sini untuk profesionalisme, Mademoiselle Diningrat. Monsieur Duran membuka percakapan dalam bahasa Inggris yang kaku. Ketidakhadiran tim Anda kemarin memberikan kesan bahwa perusahaan ini tidak menghargai waktu kami. Saya merasakan tenggorokan saya mengering. Saya membuka mulut untuk memberikan alasan logis yang sudah saya siapkan. Namun Sheikh Al-Zahrani memotong dengan bahasa Arab yang cepat dan nada bicara yang meninggi kepada asistennya. Saya tidak mengerti sepatah kata pun, tapi dari gestur tubuhnya yang menjauh dari meja, saya tahu kami sedang diambang bencana. Dia bilang, dia merasa tidak dihormati. Suara Rio terdengar rendah, memecah keheningan di sebelah saya. Saya menoleh padanya, memberi isyarat agar dia diam. Tapi Rio tidak melihat ke arah saya. Dia justru berdiri, membungkuk sedikit ke arah Sheikh Al-Zahrani, lalu mulai berbicara dalam bahasa Arab yang sangat fasih jauh, lebih cair daripada penerjemah manapun yang pernah saya kontrak. Rio tidak sekadar menerjemahkan, dia mengubah nada suaranya. Dia berbicara dengan ritme yang tenang, penuh hormat, dan sesekali menggunakan kata sidik yang saya tahu artinya adalah sahabat atau teman terpercaya. Saya melihat bahu Sheikh Al-Zahrani yang tadinya tegang perlahan mulai rileks. Pria tua itu menatap Rio dengan dahi berkerut, seolah sedang mencoba mengingat sesuatu. Lalu, tanpa jeda yang canggung, Rio beralih ke Monsieur Duran. Dia berbicara dalam bahasa Prancis yang puitis namun teknis. Tuan-tuan, Rio berkata dalam bahasa Indonesia kepada saya, lalu dengan cepat beralih kembali ke bahasa asing tersebut. Masalahnya bukan pada angka, Niva. Masalahnya adalah kepercayaan. Pihak Prancis ingin jaminan hukum yang kaku, sementara pihak Sheikh ingin komitmen moral yang bersifat personal. Jika ibu hanya menyodorkan angka, mereka akan pergi. Lalu saya harus bagaimana? Bisik saya.
panik. Biarkan saya bicara soal kehormatan keluarga kepada Syekh dan efisiensi logistik kepada Duran. Ibu cukup mengangguk dan setuju pada poin asuransi yang akan saya sebutkan, perintah Rio. Selama 2 jam berikutnya, saya hanya menjadi penonton di perusahaan saya sendiri. Rio bermanuver di antara 2 budaya yang bertolak belakang itu seperti seorang konduktor orkestra. Dia menenangkan ego Duran dengan data, dan dia memenangkan hati Al-Zahrani dengan metafora tentang kesetiaan. Di tengah-tengah debat panas mengenai pembagian dividen, Syekh Al-Zahrani tiba-tiba berhenti bicara. Dia menatap tajam ke arah Rio, lalu beralih ke saya. "Di mana Anda menemukan pria ini, Mademoiselle?" tanya Syekh dalam bahasa Inggris yang patah-patah. Saya menelan ludah. Jantung saya berdegup kencang. Jangan bilang dia tukang kebun. Jangan bilang dia tukang kebun. Doa saya dalam hati. Dia, tekan khusus saya tuan. Konsultan strategi utama, Syekh Al-Zahrani, tersenyum tipis. Dia mengingatkan saya pada seorang diplomat muda yang saya temui di Riyadh 7 tahun lalu. Pria yang sangat cerdas, namun kabarnya dia, lupakan saja. Orang itu dikabarkan sudah tidak ada di dunia profesional. Saya melirik Rio. Rahangnya mengeras. Ada kilatan luka yang dalam di matanya. Namun dia segera menutupinya dengan senyum profesional yang dingin. Rapat akhirnya ditutup dengan jabat tangan. Kontrak itu disetujui. Nilainya lebih besar dari yang saya harapkan. Namun, saat Mesir Duran dan Syekh Al-Zahrani meninggalkan ruangan, saya tidak merasa menang. Saya merasa seperti baru saja melihat sebuah hantu. "Rio, tunggu," kata saya saat kami hanya berdua di ruang rapat yang luas itu. Rio sedang melonggarkan dasinya. Wajahnya tampak sangat lelah-lelah, yang bukan berasal dari pekerjaan fisik, melainkan lelah jiwa. "Siapa diplomat muda di Riyadh itu?" tanya saya pelan. Rio tidak menjawab. Dia hanya menatap kursi kosong yang tadi diduduki para investor. Dia adalah orang yang terlalu percaya bahwa kejujuran bisa bertahan di dunia seperti ini, Niva. Dan dia salah besar, Rio. Kamu baru saja menyelamatkan perusahaan saya. Kamu bukan sekadar tukang kebun. Saya tetap tukang kebun Anda, Niva. Potongnya tajam. Matanya menatap saya dengan dingin. Jas ini terasa mencekik. Saya ingin pulang ke rumah, mencuci tangan saya di tanah, dan melupakan bahwa ruangan ini pernah ada. Jangan pernah minta saya melakukan ini lagi. Dia melangkah keluar, meninggalkan saya sendirian di tengah kemewahan ruang rapat ini. Untuk pertama kalinya, kursi CEO yang saya duduki terasa sangat dingin dan asing. Saya memiliki kontrak jutaan dolar, tapi saya merasa baru saja kehilangan akses ke rahasia terbesar yang ada di bawah atap rumah saya sendiri. Keheningan di dalam mobil saat perjalanan pulang terasa lebih berat daripada perdebatan di ruang rapat tadi. Rio duduk di samping saya, masih dengan jas mahalnya. Namun tatapannya kosong menembus kaca jendela. Dia tampak seperti seorang narapidana yang baru saja dipaksa kembali ke sel isolasi yang sangat dia benci. Begitu sampai di rumah, Rio langsung turun tanpa menunggu sopir membukakan pintu. Dia menuju pavilionnya dengan langkah cepat. Saya, yang didorong oleh rasa bersalah sekaligus rasa ingin tahu yang membakar, mengikutinya. "Rio, berhenti!" panggil saya saat dia hampir menutup pintu. Dia berbalik, wajahnya menunjukkan kemarahan yang tertahan. "Kontrak sudah ditandatangani, Neva. Tugas saya selesai. Besok saya akan kembali mengurus mawar Anda. Tolong, tinggalkan saya sendiri." "Kenapa kamu harus bersembunyi?" tanya saya, mengabaikan permintaannya. "Syekh Al-Zahrani mengenali wajahmu. Kamu bukan sekadar lulusan luar negeri. Kamu adalah diplomat yang dia cari di Riyadh, bukan? Apa yang terjadi sampai kamu memilih untuk mati dan menjadi tukang kebun di rumah saya?" Rio tertawa sinis. Sebuah suara
yang terdengar hancur. Dia membuka pintu pavilionnya lebar-lebar, seolah menantang saya untuk masuk. Saya melangkah masuk ke ruangan kecil yang hanya berisi tempat tidur tunggal dan sebuah meja kayu tua. Di atas meja itu, ada sebuah bingkai foto yang diletakkan terbalik. Ibu ingin tahu? Rio melepas jasnya dan melemparkannya ke kursi dengan kasar. Dunia yang Ibu agong-agangkan, itu dunia korporat. Dunia diplomasi. Dunia penuh senyum palsu adalah tempat di mana saya kehilangan segalanya. Dia mengambil foto yang terbalik itu dan menyodorkannya ke arah saya. Di foto itu, Rio yang jauh lebih muda tampak tertawa bersama seorang wanita cantik dan seorang pria paruh baya yang terlihat berwibawa. Itu saya, 7 tahun lalu, atase perdagangan di Timur Tengah. Dan pria di sebelah saya itu adalah mentor saya. Orang yang saya anggap sebagai ayah kedua. Saya menemukan bukti bahwa dia menggelapkan dana bantuan infrastruktur untuk proyek besar. Saya, dengan naifnya, membawa bukti itu kepadanya karena saya pikir dia hanya melakukan kesalahan teknis. Rio berhenti sejenak. Napasnya mulai tidak teratur. Dia tidak melakukan kesalahan, Nifa. Dia melakukannya dengan sengaja. Dalam semalam, bukti-bukti itu diputar balikkan. Dia memiliki jaringan yang tidak saya punya. Saya dituduh melakukan korupsi itu. Saya dipecat secara tidak hormat. Paspor saya dicabut. Dan nama keluarga Suryo diseret ke lumpur paling hina oleh media. Tapi, kenapa kamu tidak melawan? Bisik saya. Saya mencoba. Suaranya bergetar. Tapi di hari saya seharusnya memberikan kesaksian kunci, tunangan saya wanita di foto itu mengalami kecelakaan. Dia stres berat karena ancaman yang terus berdatangan ke rumah kami. Dia mengemudi dengan tidak fokus dan menabrak pembatas jalan. Dia meninggal di tempat keheningan jatuh di antara kami. Hati saya terasa seperti diremas. Saya melihat pria di depan saya bukan lagi sebagai tukang kebun yang sombong, melainkan sebagai reruntuhan dari sebuah ledakan besar yang belum pernah saya bayangkan. Sejak hari itu, ambisi saya mati bersama dia. Lanjut Rio dengan suara yang nyaris hilang. Saya kehilangan segalanya dalam 1 minggu. Karier, kehormatan, dan orang yang saya cintai. Saya tidak ingin lagi berurusan dengan politik, strategi, atau negosiasi jutaan dolar. Tanah dan tanaman tidak pernah berkhianat. Mereka tidak punya agenda tersembunyi. Mereka jujur. Saya berdiri mematung di tengah ruangan itu. Kesombongan saya selama ini menganggap bahwa keberhasilan saya adalah karena kerja keras semata. Sementara kegagalan orang lain adalah karena kurangnya usaha runtuh seketika. Saya menyadari bahwa saya telah memperlakukan manusia sehebat Rio seperti properti hanya karena dia memegang gunting rumput. Maafkan saya Rio, kata saya tulus. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai Choneva Ayu Diningrat, tapi sebagai manusia. Rio tidak melihat ke arah saya. Dia berjalan ke jendela, menatap taman yang sudah mulai gelap. Maaf tidak bisa mengembalikan apa yang hilang, Nifa. Sekarang, silakan keluar. Saya ingin istirahat. Saya keluar dari paviliun dengan langkah gontai. Langit malam di atas rumah megah. Saya terasa begitu luas dan dingin. Saya memiliki segalanya, uang, kekuasaan, reputasi, namun malam itu, berdiri di tengah taman yang dirawat oleh pria yang hatinya hancur, saya merasa menjadi orang yang paling miskin di dunia. Keberhasilan negosiasi dengan konsorsium Ella Veneral Zahrani membuat nama saya melambung di berbagai media bisnis. Papan bunga ucapan selamat memenuhi lobi kantor. Dan harga saham perusahaan melonjak drastis. Namun, di balik meja kerja yang mewah ini, saya tidak bisa berhenti memikirkan Rio. Ada rasa berutang yang menyesakkan di dada saya. Saya merasa bahwa memberikan Rio kehidupan yang layak adalah satu-satunya cara untuk menebus dosa prasangka saya. Saya menghabiskan waktu semalaman
menyusun draft kontrak kerja baru, bukan sebagai tukang kebun, melainkan sebagai Chief Operating Officer CEO, dengan fasilitas yang akan membuat siapapun bertekuk lutut sore itu. Saya sengaja pulang lebih awal. Saya menemukan Rio sedang berlutut di dekat kolam ikan. Tangannya kotor oleh lumpur saat ia membersihkan filter air. "Rio," panggil saya. Kali ini, nada bicara saya tidak lagi tajam, namun masih membawa aura otoritas yang sulit saya lepaskan. Rio menoleh, menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju. "Iya, Bu Neva, berhenti. Sebentar, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin saya bicarakan." Saya menyodorkan sebuah map kulit berwarna biru tua. "Ini adalah kontrak baru. Saya ingin kamu mengisi posisi COO di perusahaan saya. Kamu akan mendapatkan saham, apartemen di pusat kota, dan gaji yang 10 kali lipat dari apa yang saya bayar sekarang. Kamu tidak perlu lagi menyentuh lumpur ini." Rio tidak segera mengambil map itu. Dia menatapnya seolah benda itu adalah sepotong daging beracun. "Untuk apa, Bu?" "Untuk mengembalikanmu ke tempat yang seharusnya," seru saya, antusias. "Kamu punya bakat yang luar biasa, Rio. Dunia harus tahu bahwa Rio Suryo telah kembali. Kita bisa membersihkan namamu. Perlahan-lahan, kamu bisa memiliki kekuasaan lagi." Rio perlahan berdiri. Dia tidak mengambil map itu, malah melangkah mundur. "Ibu pikir dengan memberi saya jabatan tinggi, Ibu sedang menolong saya?" "Tentu saja. Siapa yang tidak ingin naik kelas?" Rio tersenyum. Tapi itu adalah senyum paling sedih yang pernah saya lihat. "Ibu tidak sedang membantu saya, Niva. Ibu sedang mencoba membeli rasa bersalah ibu sendiri. Ibu ingin saya sukses, agar ibu tidak perlu merasa malu setiap kali melihat tukang kebun yang ternyata lebih pintar dari bosnya." Saya tertegun. "Bukan begitu maksud saya. Ibu masih melihat manusia sebagai aset," potong Rio dengan suara yang mulai meninggi. "Ibu ingin menempatkan saya di rak yang menurut ibu pantas, tanpa pernah bertanya apakah saya ingin berada di sana. Saya sudah pernah berada di puncak, Neva, dan di sana sangat dingin. Saya lebih memilih bau tanah ini daripada bau pengkhianatan di ruang ber-AC ibu. Tapi kamu menoniakan hidupmu, Rio. Kamu bisa menjadi orang besar." "Saya sudah menjadi orang besar bagi diri saya sendiri sejak saya berani melepaskan ambisi yang membunuh tunangan saya," katanya tajam. Tatapannya menusuk jantung saya. "Ibu tidak bisa memaksa semua orang hidup di bawah standar sukses ibu. Jika ibu tetap ingin memperlakukan saya sebagai alat perusahaan, maka saya berhenti. Sekarang juga." Rio melepaskan sarung tangan karetnya dan melemparnya ke tanah. Tanpa menoleh lagi, dia berjalan menuju pavilionnya. "Rio, tunggu!" teriak saya. Namun dia tidak berhenti. Malam itu juga, saya melihat Rio keluar dari gerbang rumah saya hanya dengan membawa satu tas ransel tua. Dia meninggalkan setelan jas mahal yang saya belikan, teronggok begitu saja di kursi teras. Dia pergi tanpa pamit, tanpa menuntut gaji terakhirnya, meninggalkan saya sendirian di rumah besar yang tiba-tiba terasa seperti penjara yang sangat luas. Saya duduk di bangku taman, tempat dia biasanya bekerja. Saya membuka map biru itu, melihat angka-angka fantastis yang saya tuliskan di sana. Untuk pertama kalinya, angka-angka itu tampak tidak berarti. Saya menyadari bahwa dalam upaya saya untuk menyelamatkannya, saya justru telah menghancurkan satu-satunya tempat kedamaian yang dia miliki. Saya telah menang di ruang rapat, namun saya kalah telak dalam memahami arti menjadi manusia. Rumah ini terasa sangat luas, namun tidak pernah sesunyi ini. Sudah 1 bulan sejak Rio pergi, taman belakang yang dulu selalu rapi kini mulai tampak liar. Rumput liar mulai tumbuh di sela-sela mawar Juliet, dan mawar itu sendiri tampak layu. Seolah-olah mereka merindukan tangan yang merawat mereka, bukan dengan instruksi, melainkan dengan jiwa.
Saya bukan lagi Neva yang dulu. Di kantor, saya mulai belajar mendengarkan. Saya tidak lagi memecat orang karena kesalahan angka di laporan bulanan. Saya mulai bertanya, "Bagaimana kabarmu hari ini?" Dan benar-benar menunggu jawabannya. Namun, ada satu lubang di hati saya yang tidak bisa ditutup oleh kesuksesan korporat manapun. Penyesalan adalah guru yang sangat kejam. Saya menghabiskan waktu berminggu-minggu mencari keberadaannya. Bukan melalui detektif swasta atau koneksi diplomatik, saya tidak ingin lagi menggunakan cara CO. Saya mencarinya dengan mengikuti jejak yang ia tinggalkan. Toko-toko bibit tanaman kecil di pinggiran Jakarta, tempat-tempat di mana tanah lebih dihargai daripada beton. Akhirnya, saya menemukannya di sebuah desa kecil di lereng gunung, sekitar 3 jam dari Jakarta. Itu adalah sebuah pembibitan tanaman organik kolektif. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada kebisingan klakson, hanya suara air mengalir dan aroma pinus yang menenangkan. Saya melihatnya dari kejauhan. Rio sedang mengajari beberapa anak setempat cara mencangkok batang pohon. Dia mengenakan kaos lusuh dan celana pendek. Namun wajahnya, saya belum pernah melihatnya secerah itu. Dia tertawa bebas. Sebuah tawa yang tidak pernah keluar selama dia berada di menara gading saya. Saya melangkah mendekat. Sepatu branded saya terasa salah di atas tanah merah ini. Rio menyadari kehadiran saya. Dia berhenti bicara, menatap saya lama. Ada keterkejutan di matanya, namun tidak ada kemarahan. "Ibu Niva," katanya pelan. "Jauh sekali ibu tersesat." "Saya tidak tersesat, Rio," jawab saya, mencoba menahan getaran di suara saya. "Saya justru sedang belajar menemukan jalan pulang." Saya tidak menyodorkan map biru. Saya tidak menawarkan posisi direktur. Sebaliknya, saya melepaskan sepatu mahal saya dan membiarkan kaki telanjang saya menyentuh tanah yang basah. Saya berlutut di sampingnya, mengabaikan blus sutra saya yang mulai kotor. "Rio, saya kesini bukan untuk membawamu kembali ke kantor. Saya kesini untuk meminta maaf." "Kamu benar. Saya mencoba membeli kedamaian saya dengan uang saya. Saya tidak melihatmu sebagai manusia, melainkan sebagai solusi atas masalah saya." Rio menatap saya, lalu beralih ke tangan saya yang canggung, mencoba memegang bibit tanaman di depannya. "Tanah tidak peduli siapa namamu atau berapa banyak saldo bankmu, Niva. Dia hanya peduli seberapa tulus kamu merawatnya. Ajari saya," bisik saya, "bukan sebagai bosmu, tapi sebagai seseorang yang ingin belajar bagaimana caranya tumbuh dari bawah." Rio terdiam sejenak. Lalu dia tersenyum, kali ini sebuah senyum yang tulus, tanpa luka yang menghalangi. Dia memberikan sebuah sekop kecil ke tangan saya. "Mulai dari akar, Neva. Jika akarnya kuat, badai apapun di dunia bisnis ibu tidak akan bisa menumbangkan ibu." Sore itu, di bawah langit senja yang berwarna jingga keemasan, kami bekerja berdampingan. Tidak ada kontrak, tidak ada target kuartal, tidak ada hierarki majikan dan pelayan. Hanya ada 2 manusia yang sedang menyembuhkan diri. Saya menyadari bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi menara yang kita bangun, melainkan tentang seberapa luas taman yang kita tanam di hati orang-orang di sekitar kita. Rio tidak kembali ke Jakarta, dan saya tetap menjalankan perusahaan saya. Namun, setiap bulan, saya akan datang ke sana bukan untuk memberikan instruksi, tapi untuk mengingatkan diri saya sendiri bahwa di bawah semua lapisan kesombongan ini, saya hanyalah manusia yang membutuhkan tanah untuk berpijak. Mawar di rumah saya tidak lagi harus menghadap timur tepat 90 derajat. Mereka tumbuh ke arah manapun yang mereka suka, dan mereka tidak pernah tampak secantik ini.